Hey, it's Karu and welcome to my channel. By the way, sesuai sama judul kali ini, gue bakal kasih kalian rekomendasi film. It's not recommendation totally, but it's like information buat kalian bahwa ada beberapa film yang nggak cocok ditonton sambil makan atau super disturbing dan menjijikkan. Ini film yang nggak cuman sebenarnya genrenya horor, tapi it's not totally horror, jadi lebih ke arah yang menjijikkan gitu. Jadi ini totally nggak cocok buat kalian yang ditonton sambil makan atau yang nggak suka nonton yang serem-serem atau berdarah-darah gitu. Tapi buat kalian yang suka, ini bisa jadi rekomendasi. Tapi buat kalian yang nggak suka, tetap tonton video ini karena ini bisa jadi buat bahan gibah atau bahan cerita kayak kalau sama teman-teman lagi cerita film horor, kalian punya bahan ya kan? Oke. Without further ado, and let's jump to the list. Film nomor 4 berjudul Raw. Film ini dirilis pada tahun 2016 menceritakan tentang seorang gadis, kakak beradik yang berkuliah di jurusan kedokteran hewan, dan sang adik adalah seorang vegetarian yang tidak pernah memakan daging seumur hidupnya. Namun ketika memasuki perkuliahan, dia diharuskan atau pas saat ospek diharuskan untuk memakan daging, dan itu dagingnya daging mentah. Reaksi dia setelah memakan daging hati mentah itu, dia merasa alergi dan mual. Namun setelah kejadian itu dia malah merasa semakin penasaran dengan rasa-rasa daging mentah lainnya, termasuk daging manusia. Sebenarnya film ini nggak terlalu disturbing menurut gue karena selain ada adegan-adegan yang seperti itu, yang menjijikan itu, tapi ada drama-dramanya, itu ada romantic, hubungan keluarga gitu-gitu. Jadi nggak totally menjijikkan doang gitu. Jadi ada bobotnya. Jadi ini masih bisa kalian tonton. Tapi nggak sambil makan juga gitu. Film nomor 3, Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust yang dirilis pada tahun 1980 menceritakan tentang seorang antropolog dari New York University yang memasuki kedalaman hutan Amazon untuk mencari kru film dokumenter yang hilang. Kru film tersebut hilang saat berada di hutan Amazon untuk memfilmkan kebiasaan para suku kanibal. Kemudian, sang antropolog ini menemukan kru tersebut yang sudah menjadi mayat bersama dengan gulungan filmnya. Dan disitulah sang antropolog tahu bahwa sang kru film ini dihabisi oleh sang suku kanibal tersebut itu dengan secara brutal atau memang sengaja dihabisi pada saat pemfilman itu berlangsung. Fun fact dari film ini adalah ketika film ini dirilis di negara Italia, sang sutradara yang bernama Ronggio Deodato langsung dilaporkan atas pembunuhan kru di dalam kamera. Jadi saking realistisnya ini film, jadi para kritikus film itu menduga kalau ada salah satu pemain atau ada salah satu aktor yang terbunuh di dalam film tersebut. Dan jaksa juga menyangka seperti itu. Namun, pada saat sidang, para kru film dan para aktor memberikan saksi bahwa sang sutradara adalah sutradara yang baik hati, tidak pernah melakukan kekerasan kepada para kru dan aktor pada saat pembuatan film tersebut. Jadi, sang jaksa pun memutuskan bahwa sang sutradara tidak bersalah, namun dengan syarat bahwa film tersebut dilarang untuk tayang di berbagai negara besar termasuk Inggris. Film nomor 2, Human Centipede atau Manusia Kelabang. Jadi film ini ada 3 sequel, yang sequel kedua paling menjijikkan, maksudnya paling disturbing, tapi gue bakal menceritakan dari nomor 1 dulu. Yang sequel pertama menceritakan tentang seorang dokter bernama Hitler yang merupakan seorang dokter ahli bedah yang sudah expert. Dia ahli bedah dalam memisahkan orang yang kembar siam atau kembar dempet. Namun karena sudah bosan dan sudah terlalu expert dalam memisahkan orang yang kembar siam ini, jadi dia terobsesi untuk membuat manusia dempet atau manusia kembar dempet.
namun dengan metode manusia kelabang yang seperti ini. Jadi manusia pertama itu dihubungkan dengan manusia kedua dengan dihubungkan di anus ke mulut orang yang kedua. Dan seterusnya. Yang jadi sampel pada film pertama itu cuma 3 orang. Dan itu dilakukan oleh dokter spesialis. Jadi tidak terlalu menjijikkan dan sedikit rada rapih gitu. Namun pada sequel kedua menceritakan tentang seorang penjaga penjara yang terobsesi untuk membuat manusia kelabang itu dari setelah dia menonton film sequel pertama. Jadi film sequel pertama itu ditonton oleh orang yang menjadi pemeran di sequel kedua. Dan hebatnya karena di film sequel kedua ini adalah bukan orang spesialis atau bukan dokter, jadi sedikit acak-adut. Jadi pada saat operasi, kalau bukan dokter yang operasi itu bakalan gampang rusak dan sedikit lebih terkesan menyakitkan gitu. Dan lebih kotor gitu. Dan itu orangnya yang dia bikin lebih banyak daripada sequel yang pertama. Fun fact juga dari film ini adalah ketika pas penayangan itu dia memang menyediakan kayak paper bag gitu atau plastik asoy, anggap aja plastik asoy itu untuk para penontonnya kalau mau muntah. Film yang terakhir atau film yang nomor 1 itu adalah Salo. Jadi film The Salo ini yang dirilis pada tahun 1975 menceritakan tentang kritik kepada paham fasisme. Paham fasisme itu adalah paham di mana para pemimpinnya itu harus dipatuhi dan tidak ada pengecualian. Dalam artian dia paling berkuasa dan tidak ada yang boleh ngalahin dia gitu. Itu di film ini menceritakan tentang 4 orang kaya raya yang berpengaruh di negaranya. Kemudian mereka menculik 18 orang remaja untuk kemudian mereka menculik ya ampun gue apa bodoh. Kemudian mereka menculik 18 orang remaja dan selama berbulan-bulan anak-anak remaja ini hanya diperlakukan secara brutal, kasar, super tidak masuk akal, dan itu super bikin sakit kepala banget karena selain dia sadis dan itu tuh dia menusuk barang-barang vital, maksudnya kayak mata dia colok, hidung dia colok, lidah dia gunting kayak gitu dan bikin super sakit kepala. Dan yang paling menjijikkan adalah mereka memakan kotoran dan kotorannya di piring. Oh my god. Sebenarnya di Human Centipede itu mereka juga makan kotoran, tapi lebih jijik yang di Human Centipede sih, karena di Human Centipede dari anusnya langsung, tapi kalau yang di ini tuh dari piring. Jadi gue bisa membayangkan kalau yang di piring itu ice cream, jadi bukan pop gitu. Tapi kalau dari anus langsung, I can imagine this. Buat kalian yang tertarik buat nonton film ini, kalian bisa cari terserah di mana. Gue nggak ada linknya dan nggak bakal ngasih link sebenarnya karena sedikit susah buat nyarinya. Jadi gue itu waktu itu cuman nyarinya itu gue cari di Google nonton Salo atau nonton Human Centipede dan mereka bakal ngeluarin link-linknya. Tinggal klik aja kalian mau nonton dari link yang mana. Terus oh ya terakhir gue bakal ngasih tips gimana caranya buat ngilangin imagine lo tentang film-film yang sebenarnya yang udah lo tonton disturbing dan susah dilupain ini gitu. Kalau gue adalah tipsnya langsung nonton behind the scene dari film ini. Setelah nonton behind the scene, lo bakal sadar kalau misalnya ini film cuma bohongan. Jadi semua yang lo tonton di film ini emang bener-bener bohongan. Jadi nggak ada yang tersakiti di film itu gitu. Jadi ya bakal baik-baik aja. Dan besoknya lo bisa makan santai dan lo lihat pasta, lihat ice cream, lihat anything di piring lo nggak mikir yang aneh-aneh gitu. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace. Bye. Bye. Bye.